Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah walau karihal kafirun. Allahumma fasalli ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumi yub'asun. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Sidang Jumat rahimakumullah, kita saat ini berada di bulan Dzulhijjah, bulan pelaksanaan ibadah haji dan kurban, dan sudah mulai beberapa hari yang lalu jamaah haji berpulang ke tanah airnya masing-masing. Sidang Jumat rahimakumullah, ibadah haji bisa dilaksanakan bagi orang yang memiliki kemampuan untuk pergi ke sana, dan diperintahkan cukup satu kali seumur hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna awwala baitin wudi'a linnas lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Sesungguhnya rumah yang paling pertama dibangun untuk manusia beribadah adalah yang berada di Bakkah atau di Mekah, yang penuh barokah dan memberi petunjuk bagi alam semesta. Fihi ayatum bayyinat, di situ ada ayat-ayat yang jelas. Maqamu Ibrahim, antara lain prasasti peninggalan Nabi Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina, barang siapa yang memasukinya maka pasti aman. Walillahi, dan karena Allah, alan nas, diwajibkan bagi manusia hijjul bait, beribadah haji ke Baitullah, man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang memiliki kemampuan pergi ke sana. Wa man kafara, barang siapa yang kufur menolak atas kewajiban tersebut, fa innallaha, sungguhnya Allah, ghaniyun, maha kaya, anil alamin, dari alam semesta. Sidang Jumat rahimakumullah, jelas berdasar ayat itu mengingatkan kepada kita ada nilai sejarah, sehingga disebut Baitullah sebagai bangunan yang pertama dibangun untuk manusia. Kita tahu bahwa Baitullah, Ka'bah itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Tetapi dibangun sekeliling Ka'bah menjadi masjid yang dikenal dengan Al-Masjidil Haram adalah dibangun oleh Nabi Ibrahim dengan putranya bernama Ismail. Makanya ketika Nabi Ibrahim masuk ke kota tersebut, berdoa, Rabbana inni askantu min durriyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, Tuhan kami, aku tinggalkan sebagian keluarga kami
di tempat yang gersang dekat Baitullah Al-Haram, inda Baitikal Muharram. Jadi ketika Nabi Ibrahim masuk ke situ sudah ada Baitul Haram, sudah ada Ka'bah itu. Hanya dibangun menjadi masjid sekelilingnya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sidang Jumat rahimakumullah, ketika Abu Dar bertanya kepada Rasul, ayul masjid wudi'a 'alan nas, awwalu ma wudi'a 'alan nas, masjid apa yang paling pertama dibangun untuk manusia? Maka Rasul menjawab Al-Masjidil Haram, Masjidil Haram. Summa ayun, kemudian masjid apa yang kedua dibangun? Rasul menjawab Al-Masjidul Aqsa, Masjidil Aqsa. Kam bainahuma, berapa jarak antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa? Rasul menjawab arba'una sanatan, 40 tahun. Jadi baik Masjidil Haram maupun Masjidil Aqsa dibangun oleh Nabi Ibrahim. Masjidil Haram dibangun oleh Nabi Ibrahim dengan Ismail, dan Masjidil Aqsa dibangun oleh Nabi Ibrahim dengan Ishak. Ini memberikan dorongan agar kita senantiasa mempelajari sejarah dan mengingat sejarah. Sejarah masa silam harus kita pelajari untuk menghadapi masa depan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ta'allamu min ansabikum, pelajarilah keturunanmu, nenek moyangmu, agar bisa menjalin silaturahim. Jangan sampai paremen obor. Untuk apa? Untuk membangun masa depan, bersilaturahim. Jadi mengingat masa silam, orang tua kita, nenek moyang kita pelajari untuk membangun masa silam. Yang paling penting, Nabi Ibrahim adalah bisa membangun dua negara besar di dunia ini, yaitu negeri Mekah sebagai Baladun Amin dan negeri Palestina sebagai Baitul Muqaddas. Dibangun oleh beliau, negeri Mekah dibangun dengan Ismail dan negeri Baitul Maqdis dibangun dengan Ishak. Jadi dua orang itulah yang beliau kader untuk menjadi pemimpin negara, pemimpin masyarakat. Jadi dua kader itu jangan dianggap sepele. Apabila kita sebagai orang tua bisa membina anak menjadi kader yang hebat. Oleh karena itu kita ikuti jejak langkah beliau, membangun generasi yang akan datang yang berkualitas, supaya bisa membangun negara mulai dari keluarga. Itu salah satu makna inna awwala baitin wudi'a linnas lalladzi bi Bakkata mubarakan. Kemudian sidang Jumat rahimakumullah, fihi ayatun bayinatun maqamu Ibrahim. Ayat. Jadi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala digariskan di dalam firman-Nya itu agar selalu kita pelajari. Dan di situ ayatun maqamu Ibrahim. Jadi ayat yang kita pelajari ada ayat kauniyah, yaitu yang tersurat dan tersirat di dalam bangunan tersebut, di dalam alam. Maka para ulama menyimpulkan ayat yang mesti kita pelajari itu ada ayat qauliyah, yaitu yang bersumber dari wahyu, baik Al-Quran maupun sunnah Rasul. Yang kedua ayat kauniyah berupa alam semesta. Dan yang ketiga ayat insaniyah yang tercantum di dalam diri sendiri setiap individu. Dan ketiga ayat itu Iqra, harus dibaca oleh setiap umat.
Dan makom Ibrahim atau tempat berdiri Nabi Ibrahim itu merupakan bagian dari ayat-ayat Allah. Wa man dakhalahu kana amina. Barang siapa yang masuk ke masjid tersebut akan aman. Ini sifatnya khobariyah, tapi mengandung perintah. Barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram harus menjaga keamanan, memberikan keamanan kepada diri sendiri, memberikan keamanan kepada pihak yang lain. Walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila, sudah saya sampaikan tadi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang menolak, bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada urusan. Jadi bukan kepentingan Allah tapi kepentingan manusia beribadah haji tersebut. Sidang Jumat rahimakumullah, memang ibadah haji hanya dilakukan oleh yang pergi ke sana. Hanya bisa dilakukan oleh orang yang mampu menempuh berbagai persyaratan. Ada persyaratan dana, ada persyaratan takwa, ada persyaratan kuota. Tetapi yang paling penting adalah meraih haji mabrur. Tetapi untuk meraih haji mabrur tidak hanya bisa diraih, tidak hanya bisa dicapai oleh jamaah haji tersebut. Siapapun, baik yang pergi haji ataupun yang tidak pergi haji, nilai ibadah haji itu bisa diraih, bisa dilaksanakan. Jaminan bagi haji mabrur sebagaimana diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah yang wafat tahun 78 Hijriah, diriwayatkan oleh Ahmad yang wafat 241 Hijriah. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur itu tidak ada pahala selain surga. Jadi jaminan bagi jamaah haji yang meraih mabrur adalah surga. Para sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, qalu ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, apa tandanya haji mabrur? Karena sudah ada jaminan yang pelaksanaan ibadah haji mabrur itu surga. Tanda yang bisa kita lihat apa? Apakah haji itu sudah mabrur atau tidak? Maka Rasul menjawab, it'amut ta'am wa ifsa'us salam. It'amut ta'am. Haji yang mabrur adalah yang bermanfaat untuk memberikan bantuan terhadap orang yang butuh. Jadi haji yang mabrur itu adalah haji yang bermanfaat bagi umat, bagi masyarakat. Sering kita menilai atau sering kita memahami bahwa haji mabrur itu hanya yang berkaitan dengan ibadah belaka, dari rajinnya pelaksanaan ibadah ritual belaka. Tapi ketika Rasulullah ditanya, apa tandanya haji mabrur? Justru beliau menjawab, it'amut ta'am. Orang yang memiliki kemampuan untuk membantu orang yang butuh, membantu orang yang lapar, membantu orang yang memiliki kebutuhan. Dia memiliki mampu memberikan bantuan. Dan ini juga merupakan dorongan bagi umat agar pulang haji itu giat berusaha supaya memperoleh hasil. Sebab bagaimana mungkin bisa memberikan bantuan ke pihak lain kalau dia miskin? Bagaimana mungkin orang itu bisa membantu yang lapar kalau dia tidak memiliki yang harus diberikan? Oleh karena itu, haji yang mabrur juga orang yang meraih kemampuan meningkatkan bisnisnya, meningkatkan penghasilannya supaya mampu memberikan bantuan ke pihak yang lain. It'amut ta'am. Kemudian tanda yang kedua adalah ifsya'us salam,
yaitu yang menyebarluaskan kedamaian, memberikan ketentraman kepada masyarakat sehingga masyarakat menjadi damai, menjadi tenang, menjadi sejahtera. Jadi sidang Jumat rahimakumullah, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur tidak ada pahala selain surga, yang surga itu adalah pahala terbesar, pahala yang dicita-citakan oleh umat. Kemudian tandanya apa selama hidup di dunia? Maka Rasul menjawab, it'amut ta'am wa ifsha'us salam, memberikan bantuan kepada pihak yang lain dan menyebarluaskan perdamaian. Mudah-mudahan baik yang melaksanakan ibadah haji maupun yang tidak melaksanakannya karena sudah menunaikan ibadah haji, dan termasuk juga bagi yang belum beribadah haji, haji mabrurnya bisa diraih. Dan tandanya it'amut ta'am wa ifsha'us salam. Ghafarallahu li wa lakum walhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqa. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Sidang Jumat rahimakumullah, ada beberapa hal yang berkaitan dengan kehidupan berkeluarga dari surat Ali Imran ayat 96-97. Pertama, sejarah itu menunjukkan bahwa ibadah haji telah diseru oleh Nabi Ibrahim sejak masa silam. Maka keluarga mesti merasa terpanggil. Jangan ada istilah saya belum dipanggil. Jawablah, semua umat sudah dipanggil oleh Nabi Ibrahim. Yang dipanggil oleh Nabi Ibrahim adalah seluruh manusia dan kewajiban atas manusia. Maka setiap keluarga mesti punya program bagi yang belum menunaikan ibadah haji. Punya program untuk menunaikan ibadah haji. Apa programnya? Tentu punya tabungan untuk beribadah haji. Kedua, haji sebagai syiar kebanggaan. Maka keluarga yang sudah berhaji boleh tasyakur atas nikmat pelaksanaan itu. Jadi di Indonesia itu dikenal dengan nama haji. Bagi yang sudah menunaikan ibadah haji, tidak usah marah. Bagi yang sudah ibadah haji, disebut Pak Haji. Itu sebagai syiar dan dimanifestasikan di dalam haji yang mabrur. Antara lain, it'amut ta'am wa ifsha'us salam. Ketiga, Makkah disebut sebagai negeri barokah. Maka semua keluarga mesti mencapai barokah itu, yaitu meningkatkan yang baik untuk menjadi lebih baik. Keempat, Ibrahim sebagai figur di dalam ibadah haji. Maka keluarga perlu meniru beliau, mengkader umat menjadi pemimpin negara pemimpin di masyarakatnya, seperti Ishak dan Ismail. 5. Nabi Ibrahim dan istrinya berhasil mengkader putra sehingga menjadi pemimpin umat di dunia. Maka setiap keluarga mesti berteladan mengkader putra-putrinya.
6. Prasasti Nabi Ibrahim yang berada di Mekah itu sebagai ayat Allah. Oleh karena itu ayat yang mesti kita pelajari ada 3. Ayat qauliyah, Quran dan Sunnah. Ayat kauniyah yang tersirat dan tersurat di alam semesta. Dan ayat insaniyah yang tersirat di dalam diri sendiri. Ketujuh, Al-Haram dalam ayat ini tegaskan sebagai negeri yang aman. Maka setiap umat harus menjaga keamanan, baik bagi diri sendiri, bagi keluarga, maupun pihak yang lain. 8. Dalam ayat ini tegaskan bahwa ibadah haji diwajibkan atas orang yang mempunyai kemampuan dan keamanan di perjalanan. Dengan demikian, ibadah haji mengandung unsur rihlah wisata yang harus diprogramkan, sehingga setiap keluarga harus memiliki tabungan untuk melaksanakan ibadah tersebut. 9. Ayat haji dikunci dengan ancaman waban kafaroh. Oleh karena itu, setiap keluarga mesti menjaga keimanan, jangan sampai menjadi orang yang kufur. Mari kita memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wasi'an bighairi hisab. Allahumma inna nas'aluka qalban khashi'a dzakira birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa liwalidina walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.